Berita terhangat hari ini. Artis Enty Sutisna alias Sule beserta anaknya yang merupakan penyanyi Rizky Febian menjadi saksi perkara penggelapan di Pengadilan Negeri PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa. Dalam perkara itu, Teddy Pardiana selaku ayah tiri Rizky atau suami mendiang Lina Jubaidah, ibu kandung Rizky, duduk sebagai terdakwa penggelapan aset mobil Kijang Innova senilai 120 juta rupiah. Apakah saudara kenal dengan Teddy? Tanya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bandung Asep Sumirat Danaatmaja kepada Rizky. Rizky kemudian menjawab kenal dengan Teddy selaku ayah sambungnya. Rizky mengaku merupakan pihak yang melaporkan Teddy atas penggelapan sejumlah aset, mulai dari indekos, villa, hingga mobil, tetapi aset yang kini menjadi duduk perkara adalah mobil tersebut. Rizky mengaku aset-aset tersebut adalah miliknya yang dititipkan ke ibunya almarhum Lina Jubaidah, termasuk mobil yang diduga digelapkan Teddy. Dia mengaku uang yang dititipkan ke almarhum ibunya itu mencapai 5 miliar rupiah. Saya kerja jadi penyanyi sejak 2015 di stasiun televisi. Sepakat semua penghasilan dari 2015 hingga 2018 sampai 4 tahun setengah semua dilimpahkan ke rekening mamah, Lina, kata Rizky. Rizky mengetahui mobil itu dijual dari sopir ibunya, yakni Asep Hermanto yang menjadi saksi kasus tersebut. Kemudian, kata dia, mobil Toyota Innova berwarna putih itu dijual Teddy Pardiana tanpa sepengetahuan Rizky. Asep Hermanto bilang bahwa mobil itu sudah dijual, tidak ada sama sekali pemberitahuan, kata Asep 120 juta rupiah, kata dia. Sementara itu, Hakim Asep Sumirat juga turut memeriksa Sule selaku ayah kandung Rizky atau mantan suami almarhum Lina. Sule mengaku tidak mengenal Teddy yang menjadi terdakwa dalam kasus itu. Enggak kenal, Yang Mulia, jawab Sule ketika ditanya majelis hakim. Adapun kasus penggelapan dengan terlapor Teddy Pardiana yang dilaporkan oleh Rizky Febian itu telah bergulir sejak tahun 2021. Saat itu, Rizky Febian melaporkan ke Polda Jawa Barat terkait penggelapan 12 aset rumah kontrakan, villa, mobil, hingga sejumlah perusahaan. Di sisi lain, Natalie Holscher diminta tes DNA guna membuktikan Adzam adalah anak kandung Sule. Ya, identitas Adzam diragukan warganet hingga ada yang tega meminta Natalie Holscher melakukan tes DNA. Melansir sosok.id, terlebih belakangan ini beredar isu bahwa Natalie Holscher selingkuh dari Sule. Melalui Instagram pribadinya, ibu satu anak tersebut membagikan kisah hidupnya yang penuh liku. Natalie awalnya memajang foto sewaktu ia kecil. Dalam postingan tersebut, ia menuliskan kalimat yang menyayat hati. Hai Natalie Holscher, kamu sudah banyak banget melewati ujian dan cobaan 1992 hingga 2022, tulis Natalie Holscher dalam postingannya. Ia lantas mengungkit sederet rumor tak sedap yang pernah dialamatkan padanya. Salah satunya adalah tudingan selingkuh dengan manajernya ketika masih berumah tangga dengan Sule. Pun dengan isu adanya video syur bersama sang manajer. Banyak berita miring selingkuh dengan mantan manajer sendiri, berita miring video syur bersama mantan manajer, sambungnya. Kian menyayat hati, kehamilan Natalie juga ikut didera isu miring. Ia dituding selingkuh dengan sang manajer hingga melahirkan anak. Hamil hasil perselingkuhan mantan manajer, terang dia. Kemudian, ia membahas tentang dirinya yang terus dihujat lantaran perceraiannya. Perceraian itu, ujar Natalie, ada yang menuding hanya untuk mengincar harta Sule.
Dibanding-bandingkan, bercerai karena ingin harta gono gini, katanya. Ada lagi hujatan yang tak kalah sadis, yaitu Adzam diduga bukan anak biologi Sule. Dihujat tes DNA karena anak gak mirip. Dihujat adik dua numpang hidup, tulis Nathalie. Meski begitu, mantan ibu sambung Putri Delina itu memuji dirinya sendiri lantaran mampu menjadi seseorang yang begitu kuat di tengah tudingan yang pernah dialamatkan padanya. "Kamu keren, Nathalie. Kamu kuat," pungkas Nathalie Holscher. Di sisi lain, Nathalie belum lama ini sempat mengungkap betapa pilu kehidupannya pasca ditinggal meninggal sang ibu. Melansir Tribun Seleb, wanita berusia 29 tahun itu mengaku menyesali kehidupannya usai sang ibu tiada. Pada saat ditinggal mama. "Karena pas sama mama itu, aku nggak ada waktu sama mama. Aku kerja terus, ketika tiada baru berasa," jawab Nathalie dalam unggahan video YouTube Trans7 Official, Jumat, 25 November 2022. "Berat banget jadi lu ya, mikirin adik-adik bertahun-tahun ini, mikirin Adzam, kadang-kadang melupakan kebahagiaan diri sendiri," ucap Irfan Hakim. "Ya aku mikirnya, aku dipilih sama yang di atas. Jadi harus kuat," ucapnya. "Yang buat kuat ya diri sendiri, Adzam, sama semua yang sayang sama aku," tuturnya. "Aku cuma mau bilang sama adik-adik, kan udah tahu perjuangannya kakak kayak gimana. Cuma mau minta sama adik-adik harus sayangin Adzam," ucapnya.